I'd like to begin by thanking Prime Minister Hun Sen of Cambodia for his generous hospitality and leadership of ASEAN. I commend your efforts in delivering on the theme, Addressing Challenges Together. I also thank Prime Minister Phangkham of Laos for his partnership as Australia's ASEAN Country Coordinator. We come together as neighbours and steadfast partners and friends. We are united not only by geography, but by our determination to advance common interests and principles. Australia is proud to be ASEAN's oldest dialogue partner. For close to 5 decades, our partnership has stood for mutual respect and cooperation among sovereign nations, and has promoted, in the words of the ASEAN Declaration, the cherished ideals of peace, freedom, social justice. Disampaikan Bapak Presiden dalam pertemuan plenary antara lain bahwa pada saat ini ASEAN menghadapi tantangan eksternal dan internal yang cukup berat. Secara eksternal, ASEAN harus mampu menavigasi rivalitas kekuatan besar yang semakin menajam, sementara secara internal, ASEAN harus tetap relevan, menjaga kepatuhan terhadap piagam ASEAN dan mengatasi krisis di Myanmar. Untuk menghadapi tantangan tersebut, kesatuan dan sentralitas ASEAN adalah kunci. Kesatuan dan sentralitas ini harus dimaknai secara konkret dan bukan semata-mata menjadi mantra kosong. Terkait hal ini, Bapak Presiden menyampaikan 3 hal. Pertama, piagam ASEAN harus dijalankan secara seutuhnya dan tidak boleh tebang pilih. Kedua, kapasitas dan efektivitas kelembagaan ASEAN harus diperkuat. Time frame penguatan ini harus dilakukan untuk jangka panjang, yaitu 20 tahun ke depan. ASEAN di tahun 2045 harus dapat lebih adaptif, responsif, dan berdaya saing. Ketiga, peran ASEAN untuk mewujudkan kawasan yang tangguh harus diperkuat. ASEAN harus mampu membangun ketahanan pangan dan energi, kemandirian kesehatan, dan stabilitas keuangan kawasan. Dan ASEAN harus menjadi agenda setter dalam memajukan prioritas-prioritas tersebut. Sementara itu, dalam sesi retreat dalam KTT, diskusi lebih banyak difokuskan pada perkembangan situasi Myanmar. Rata-rata para pemimpin ASEAN menyampaikan concern dan bahkan kekecewaan bahwa situasi di Myanmar semakin memburuk, tidak adanya kemajuan yang signifikan dalam implementasi 5 Point of Consensus atau 5PC, dan dilihat tidak adanya komitmen junta militer Myanmar untuk mengimplementasikan 5PC. Diskusi mengenai Myanmar di retreat dilakukan dengan sangat terbuka dan intensif.
Dan dalam 2 hari terakhir, yaitu sejak tanggal 10 November hingga 11 November, negosiasi mengenai review dan keputusan para leaders mengenai implementasi 5 point of consensus dilakukan langsung oleh para menteri luar negeri ASEAN. Sudah tidak dilakukan pada tingkat SOM. Rekan-rekan, tidak mudah mencapai konsensus dari keputusan para pemimpin ASEAN mengenai implementasi 5PC ini. Namun, akhirnya konsensus dapat tercapai. Di dalam salah satu paragrafnya, kalau kita lihat dari keputusan tersebut, menegaskan kembali, sekali lagi menegaskan kembali keputusan para pemimpin ASEAN bahwa partisipasi non-political representation dari Myanmar berlaku untuk AMM dan KTT. Di dalam paragraf tersebut, kalau kita lihat di dalam decision-nya ada di paragraf 9, para pemimpin ASEAN juga menugaskan kepada ASEAN Coordinating Council. Saya ingin ulangi supaya tidak salah, bahwa para pemimpin ASEAN juga menugaskan kepada ASEAN Coordinating Council, dalam hal ini berarti para Menlu ASEAN, untuk mengkaji lebih lanjut, further review, partisipasi Myanmar di semua pertemuan ASEAN jika memang situasi memerlukan. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan keputusan para pemimpin ASEAN mengenai implementasi 5PC ini, maka terkandung pesan sebagai berikut. Pertama, ini adalah untuk pertama kalinya para pemimpin menegaskan tidak diizinkannya wakil tingkat politik dari Myanmar untuk berpartisipasi dalam KTT dan pertemuan para menteri luar negeri. Dan ini adalah keputusan tertulis pertama pada tingkat pemimpin yang dikeluarkan oleh ASEAN. Tentunya ini menjadi jurisprudensi bagi ASEAN.